Selamat datang semuanya di episode kita kali ini. Saya Hafiz Azim dengan NIM 433240134 dari kelas RKS 4B pagi. Ya, dan juga saya Reval Trimas dengan NIM 433240101. Nah, hari ini kita bakal nemenin kalian ngobrolin salah satu topik yang menurut kita lagi bikin kepala pusing nih pertama kali dengar namanya. Bener banget. Tapi tenang, justru tujuan kita di sini adalah bikin kalian semua yang nonton jadi paham. Bahkan kalau kalian sama sekali belum pernah dengar topik ini. Ya, jadi topik hari ini kita bakalan bahas tentang namanya Podman Basics, salah satu materi dari kursus Red Hat OpenShift Development yang lagi kita pelajari. Kita bakal bahas dari yang paling dasar yaitu apa itu kontainer sehingga Podman sampai ke praktik nyatanya. Plus kita kasih refleksi jujur dari pengalaman kita sendiri waktu ngerjain labnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita gaspis. Oke, Bang Reval, sebelum kita masuk ke Podman-nya, aku mau nanya dulu nih, pernah nggak sih ngalamin situasi udah bikin aplikasi nih di laptop, tapi jalan mulus banget gitu kan? Waktu dikirim ke laptop teman atau ke server, malah error. Nah, itu dia, Pis. Sering banget nih. Nah, biasanya juga jawabannya klasik. Di komputer gue jalan kok nih. Gitu. Nah, nah ini masalah yang beneran nyata di dunia pengembangan software. Dan itulah salah satu alasan kenapa teknologi kontainer lahir. Oke, Pis. Jadi sebenarnya apa sih kontainer itu, Pis? Oke, jadi gini, bayangin abang nih mau kirim makanan. Nah, Hmm, kalau kirim makanannya itu tanpa wadah, kan bisa tumpah tuh. Bisa ya. basi, bisa berantakan. Tapi kalau masukin ke dalam kotak yang udah ada semuanya, makanannya, sausnya, sendoknya, sampai ke tujuan pasti akan tetap utuh. Jadi kontainer tuh ibarat kotak tadi ya. Nah, iya, sama persis. Kontainer itu adalah proses yang sudah dikemas lengkap bersama semua dependensinya, seperti library, konfigurasi, dan juga runtime, supaya bisa jalan di mana aja secara konsisten. Nggak peduli OS-nya apa, servernya seperti apa. Oke. Terus kalau bedanya sama virtual machine itu apaan, Pis? Nah, ini penting. Kalau virtual machine itu ibarat abang tuh nyewa apartemen full, ada OS-nya Hmm, sendiri, ada kernelnya sendiri, itu berat. Sementara kalau kontainer itu lebih kayak ngontrak kamar. Jadi cuman nge-share kernel sama hostnya doang. Jadi jauh, jauh lebih ringan dan juga cepat. Oke, ini masuk akal nih. Jadi kontainer itu pakai research lebih hemat, tapi tetap terisolasi ya. Ya, benar sekali. Jadi secara teknis, kontainer itu di Linux mengandalkan dua fitur kernel, yaitu namespaces untuk isolasi Hmm? proses dan juga control groups atau C groups untuk mengatur penggunaan resource kayak CPU sama memori. Oke, oke, oke. Sekarang aku mau nanya nih, Pis. Kira-kira yang sering bikin orang bingung, kan udah ada dokter nih yang terkenal banget untuk buat kontainer. Kenapa sih harus belajar Podman? Pertanyaan yang bagus. Jadi, Podman itu dikembangkan sama Red Hat sebagai alternatif yang lebih aman dan lebih modern dari Docker. Ada dua keunggulan utama yang langsung kelihatan tuh. Aja tuh, Pis. Nah, yang pertama, Podman itu daemonless. Docker Oh, itu butuh proses background yang jalan terus-menerus, namanya Docker daemon. Dan proses ini tuh butuh akses root alias admin. Nah, kalau daemon ini kena exploit, penyerang bisa dapat akses penuh ke sistem dong. oke, oke. Ini bahaya juga berarti ya. Iya, bahaya banget ini. Jadi, sedangkan kalau Podman nggak punya daemon kayak gitu, dia langsung jalanin kontainer sebagai proses biasa aja. Nah, lalu yang kedua itu ada Podman rootless. Artinya bisa jalan kontainer tanpa harus jadi admin dulu atau root di sistem kita. Oke. Berarti tetap lebih aman secara default gitu? Ya, benar. Dan ini tuh sejalan sama prinsip less privilege di keamanan jaringan. Jangan kasih akses yang lebih dari yang dibutuhkan. Podman itu secure by default. Oke. Terus kalau misalnya dari sisi perintahnya ini gimana nih, Pis? Apa kira-kira beda jauh nih sama Docker? Atau sama aja? Nah, ini yang bikin keren dia. Sintaksnya itu hampir identik sama Docker. Kalau udah kenal Docker, pasti belajar Podman itu nggak perlu mulai dari nol. Podman run, Podman PS, Podman pull, itu semua mirip sama perintah-perintah dasar di Dockernya. Oke, jadi migrasinya lebih relatif smooth ya buat yang udah Docker user banget nih. Betul sekali.
Bahkan ada yang bilang Podman itu drop-in replacement buat Docker untuk banyak use case. Kalau misalkan nih, Pis, sebelum kita masuk ke perintah-perintahnya nih, aku mau lurusin dulu nih satu konsep yang bikin aku sendiri sempet bingung waktu awal belajar. Bedanya image sama kontainer tuh apa sebenarnya, Pis? Oke, analogi gampangnya itu image itu kayak cetakan kue atau resep. Dia itu mendefinisikan bentuk dan isinya, tapi dia sendiri nggak bisa dimakan. Oke, berarti kontainer itu adalah kue yang udah jadi ya? Yap, betul sekali. Kontainer adalah instance yang sedang berjalan dari sebuah image. Nah, abang tuh bisa bikin banyak kontainer dari satu image yang sama. Seperti bisa bikin kue, banyak kue dari satu cetakan yang sama. Kalau image itu berarti sifatnya gimana, Pis? Nah, image itu sifatnya immutable atau nggak bisa diubah. Isinya itu tetap. Kalau kontainer lagi jalan, dia bikin lapisan tipis di atasnya yang bisa ditulis. Nah, lapisan itu bersifat ephemeral tapi alias cuman sementara. Kalau kontainernya dihapus, data di lapisan itu juga akan hilang. Oke, berarti makanya kalau mau data persisten harus pakai volume ya? Nah, itu dia bahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi Oh, jawabannya, yap, tepat sekali. oke, sekarang kita mau coba yang bersifat lebih praktis, Pis. Buat yang mau mulai main-main sama Podman, perintah dasar apa aja sih kira-kira yang harus kita kuasai, Pis? Nah, kita mulai dari yang paling dasar. Yang pertama udah pasti dong pull untuk mengambil image dari registry. Kayak Podman pull Engine X kita ngambil dari punya Engine X gitu. Ini kayak download template atau blueprint dari tokonya si image gitu. Oke, Pis. Kalau misalnya registrinya itu apa dan kayak mana sih sebenarnya tempatnya? Nah, registry itu tempat penyimpanan image yang online. Nah, yang paling umum itu Docker Hub. Tapi ekosistemnya itu di Red Hat. Kita sering pakai registry.redhat.io atau kuai.io dan penting banget nih nulis fully qualified image name atau alamat lengkapnya supaya Podman itu ngambil image dari sumber yang benar dan terpercaya. Kalau udah itu terus di pull gimana? Yang paling sering dipakai itu Podman Run. Ini perintah untuk bikin kontainer hidup dari sebuah image. Contoh nih perintahnya Podman Run Engine X. Nah, tapi di prakteknya itu kita sering tambahan beberapa opsi. Misalnya strip dua kali name untuk kasih nama custom supaya gampang dipanggil lagi nantinya. Atau nanti ada opsi min d untuk jalanin background di background. Jadi terminalnya itu nggak ke blok gitu. Lalu yang terakhir contohnya itu ada strip dua kali RM. Jadi kalau mau kontainernya otomatis kehapus kalau udah selesai dijalanin. Oke, oke. Nah, sekarang aku mau nanyain tentang yang soal yang satu ini, Pis. Namanya port forwarding. Ini kenapa perlu sih kira-kira menurut kamu, Pis? Nah, jadi gini, kontainer itu terisolasi secara jaringan. Kalau dijalanin di web server di luar kontainer, secara default portnya itu nggak bisa diakses nih dari browser dari luar gitu. Nah, makanya kita butuh port forwarding, yaitu untuk memetakan port di laptop kita ke port di dalam kontainernya gitu. Oke, selanjutnya itu kira-kira gimana, Pis, caranya, Pis? Nah, kita pakai opsi namanya itu strip atau min p gitu. Jadi formatnya itu host, habis itu host portnya itu titik dua, kontainer portnya gitu. Contohnya misalnya Podman run kan min d namanya, Hmm. terus aplikasi kita, terus min p 8080 itu port kita, baru titik dua 80-nya itu port defaultnya Engine X. Nah, jadi artinya itu port 8080 di laptop kita akan diteruskan ke port 80 di dalam kontainernya Engine X. Jadi bisa buka localhost 8080 di browser. Oke, masuk akal nih. Terus kira-kira perintah lain yang penting ada nggak, Pis? Nah, juga ada beberapa nih perintah penting yang bisa dijalani sehari-hari di Podman. Ada Podman PS itu untuk ngelihat kontainer yang lagi jalan, terus ada Podman PS tambah opsi min A itu untuk ngelihat semua kontainer termasuk yang udah mati nih kontainernya, nggak yang lagi jalan aja gitu. Lalu ada Podman logs nama Podman-nya itu untuk ngelihat log dari kontainernya itu. Baru ada Podman inspect dan juga ada Podman exec. Oke, Pis.
Kalau untuk buat ngontrol siklus hidupnya itu gimana, Pis, kira-kira? Nah, ini penting. Ada port main stop untuk matiin kontainer dengan sopan. Jadi dia dikasih waktu buat shutdown diri dia sendiri dulu gitu. Terus ada port main kill untuk matiin secara paksa. Jadi port main pause ini untuk pause sementara tanpa matiin prosesnya. Dan juga ada port main RM untuk hapus kontainer, tapi itu harus di stop dulu. Atau kalau mau langsung dihapus walaupun lagi jalan itu bisa pakai tambah strip F itu untuk mau paksa hapus walaupun dia lagi jalan gitu kontainernya. Oke, Fis. Ini ada satu topik yang kemarin sempat pertama kali aku baca nih, itu kayak ini apaan sih sebenarnya? Namanya quotelets. Bisa dijelasin nggak, Fis, kira-kira quotelets itu apa sih? Nah, nah ini oke, jadi ini fitur yang menurut aku tuh underrated banget, tapi dia keren gitu, terutama buat production. Jadi Quadlets itu adalah cara untuk bikin kontainer jalan otomatis setiap kali komputer atau server dinyalakan. Menggunakan ini kita sistem D atau sistem init standar di Linux modern. Berarti kayak jadi kayak service di Linux gitu ya? Ya, benar sekali. Caranya itu dengan bikin file ada berekstensi .container. Jadi kita harus bikin file dengan ekstensi .container yang isinya itu instruksi kayak image-nya apa, portnya berapa, volumenya itu yang mana. Baru nanti setelah itu sistemnya yang ngurus gitu sisanya. Oke, kalau manfaatnya sih apa nih, Pis, dibanding jalanin manual secara terus? Nah, itu bayangin lagi deploy database nih atau web server di server production. Terus servernya restart, entah karena update atau mati listrik gitu kan. Jadi nggak mungkin nih harus selalu SSH dulu terus ketik nih podman run lagi secara manual. Nah, jadi dengan Quadlets ini kontainer itu langsung nyala otomatis kayak service resmi. Jadi cukup pakai sistem CTL start terus nama servicenya tadi apa gitu. Oh, berarti ini jadi langkah pertama menuju kontainer yang lebih production ready ya? Ya, ini ibarat jembatan antara main kontainer di laptop dan juga deploy kontainer di server sungguhannya. Oke, oke. Sekarang buat gambaran yang lebih konkret nih, kita ceritain pengalaman waktu ngerjain labnya kemarin. Karena menurut aku, ini yang paling relate buat yang mau belajar nih. Oleh jadi di lab chapter 2 yang kemarin kita kerjain di Podman Basics ya di Red Hat ya, itu ada satu task yang cukup nantang ini. Kita harus jalanin dua kontainer sekaligus dalam satu jaringan yang sama. Terus kontainernya itu yang satu harus bisa berkomunikasi nih sama kontainer lainnya lewat nama DNS-nya. Ya, 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 aku inget tuh yang itu tuh. Nah, jadinya kita harus bikin custom network dulu kan? Betul. Jadi kita bikin network namanya lab stripnet pakai perintah. Kayak Podman network create labnet gitu. Jadi kita terus kita jalanin nih dua kontainernya. Yang satu jadi server Nginx, yang satu lagi jadi klien. Jadi keduanya itu kita sambungin nih ke jaringan yang sama pakai stripnet atau labnet gitu. Ya, ya, ya. Kemarin dengan itu, kontainer klien bisa akses server cukup pakai nama kontainernya, jadi nggak perlu tahu IP-nya. Oke, oke, oke. Iya, benar-benar benar. Nah, ini yang namanya DNS resolution antar kontainer. Dan itu tuh berhasil kita buktiin dengan ngejalanin curl dari dalam kontainer klien nih ke nama DNS container server. Jadi responnya keluar hello from Podman Basics Lab. Nah, yang bikin aku paling berkesan itu pas sadar, oh ternyata jaringan kontainer itu beneran terisolasi ya. Dua kontainer di network yang berbeda itu literally nggak bisa saling ngomong ternyata. Iya, benar sekali. Dan itu tuh fitur, bukan bug. Jadi isolasi jaringan itu penting banget nih buat keamanan, terutama di production. Oke, oke, oke. Sekarang kita ke bagian yang paling kita suka nih, refleksi jujur, Bis. Kira-kira waktu pertama kali lo nemuin materi ini, hal apa sih yang bikin lo, ih, ini keren banget asli gitu? Oh, itu. Kalau waktu itu ngerti konsep rootless sama kontainernya Podman sih. Karena waktu itu kan sebelumnya mikirnya itu ya namanya kontainer pasti butuh akses admin lah ya kan. Ternyata Podman itu bisa jalan nih tanpa root sama sekali dan tetap terisolasi dengan benar. Itu buat
aku tuh kayak ngerasa wow banget gitu Bang kalau dari sisi keamanannya. Oke oke, ini setuju banget sih kalau ini keren memang. Kalau dari aku sendiri nih, Bes, yang paling nempel di kepala itu konsep port forwarding. Dulu kalau kita jalanin sesuatu dan nggak bisa dibuka di browser, kita langsung bingung nih. Sekarang aku udah lebih tahu nih, oh belum di port forwarding rupanya. Itu mah klasik mistake tuh Bang, kesalahan klasik lah yang bisa dialamin semua orang gitu. Yes yes yes. Terus nih, Bes, yang paling susah dipahami buat lo tuh apa, Bes? Oke, awalnya itu bedain kapan stop dan kapan pakai kill gitu. Atau kenapa nih kontainer itu bisa berstatus exited. Padahal aku tuh ngerasa udah jalanin dengan benar. Nah, itu butuh waktu buat aku pahamin bahwa kontainer itu proses based. Nah, dia itu hidup selama prosesnya hidup. Nah, kalau prosesnya selesai atau error kontainernya langsung exit atau mati. Oke, Bes. Untuk karir ke depan, kalau lu lihat tuh Podman dan kontainer ini relevannya di mana sebenarnya? Sebenarnya sangat sangat relevan ya di industri sekarang. Itu hampir semua deployment modern pakai kontainer, baik di startup maupun enterprise. Ngerti Podman itu bukan cuma soal tools-nya aja, tapi ngerti konsep kontainer secara fundamental. Dan itu tuh buat fondasi buat belajar yang lebih besar. Kayak Kubernetes, OpenShift, atau CI atau CI di pipeline. Setuju, setuju. Dan yang paling keren dari Podman ini khususnya, ini adalah tools yang dipakai di ekosistem Red Hat yang enterprise grade. Jadi ini bukan sekedar mainan. Ini yang beneran dipakai di production skala besar. Nah, oke. Kita udah ngobrol panjang nih. Sebelum tutup, aku tuh mau rangkumin poin-poin utamanya ya. Boleh, boleh, boleh banget. Gas, gas. Nah, yang pertama, kontainer itu cara mengemas aplikasi beserta semua dependensinya supaya bisa jalan konsisten di mana aja. Lebih ringan dari virtual machine karena share kernel dengan host. Nah, kalau dari aku sendiri nih, Podman itu container engine yang daemonless dan rootless, yang artinya lebih aman secara default dibanding Docker. Dan sintaksnya kompatibel, jadi mudah dipelajari. Oke, yang selanjutnya image itu blueprint yang immutable. Jadi kontainer adalah instance yang berjalan dari image tersebut. Ya, perintah-perintah dasar kayak run, ps, log, execute, stop, dan rm itu adalah toolkit harian yang wajib dihafal, teman-teman. Oke, lalu yang selanjutnya ada port forwarding. Itu tuh kunci buat aplikasi di dalam kontainer bisa diakses dari luar. Dan juga quadless memungkinkan kontainer jalan otomatis sebagai service system day. Yes, simple tapi powerful. Dan ini cuma baru ada di Podman Basic loh. Masih ada banyak topik yang berkelanjutan yang perlu kita bahas nih, Bis. Oke, benar sekali itu. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita soal apartment basics. Semoga buat kalian yang nonton materinya jadi lebih gampang dicerna. Ya, kalau kalian tertarik buat explore lebih jauh, topik lanjutan yang worth banget dipelajari itu container image, cara bikin custom image pakai container file, sampai ke orkestrasi kontainer pakai Kubernetes dan Red Hat OpenShift. Materi-materi itu semuanya nyambung banget sama yang kita bahas hari ini. Jadi apartment basics ini beneran fondasinya. Oke, saya Reval. Dan saya Hafiz, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, mantap.